Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Jamaah rahimakumullah, ini perdana kita di tahun 1446 Hijriah. Hari kemarin kebetulan ya informasi Ruyatul Hilalnya telat. Udah tanggung kita ngadain apa tuh? Pawai obor ya. Akhirnya diundur jadi malam Senin. Kalau mengikuti hasil Ru'yatul Hilal. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan kita, Allah mampukan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, menjalankan kewajiban minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita nanti meninggal dunia. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, dan kita berharap semoga termasuk kita di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, ini hadis ke 167. Idmanu li sitan min anfusikum adman lakumul jannata. Idmanu nanggungo sapa sira kabeh li kedue ingsun sitan ing nenem min anfusikum saking awak sira kabeh. Adman mangka nanggung sapa ingsun lakum kedue sira kabeh al jannata ing swarga. Idmanu li sitan, jaminlah olehmu karena aku akan 6 daripada diri kamu sekalian. Adman lakumul jannah, niscaya aku jamin bagi kamu sekalian akan surga. Mana yang 6 nih? Pertama, usduku idza haddastum. Sama di situ dong. Sini. Nemen-nemeno sapa sira atau jujurlah kamu idza hadastum tatkala cerita. Pertama ya, berkata yang benar,
berkata yang jujur ketika kalian bercerita, berkata-kata, berbicara. Satu tuh. Wa aufu idza wa'adtum, lan nuhonono sapa sira kabeh idza wa'adtum, tatkala janji sapa sira kabeh. Nah, tepatilah janjimu ketika kamu berjanji. Wa addu idza tumintum, 176. Wa addu lan nekanono sapa sira idza tumintum, tatkala den percaya sapa sira. Sampaikan oleh kamu ketika kamu dipercaya. Nah, ini kurir ini. Ya, kurir. Wahfadzu furujakum, lan ngrakso sapa sira kabeh furujakum ing pira-pira parji sira kabeh. Nah, jaga kemaluan. Wa guddu absarakum, wa guddu lan ngremno sapa sira kabeh absarakum ing pira-pira peningal sira kabeh. Tahan pandanganmu. Wa kuffu aydiyakum, wa kuffu lan nyegaho sapa sira kabeh aydiyakum ing tangan sira kabeh. Jaga tanganmu dari perbuatan yang tidak baik. Nah, gitu ya. Nah. Jadi Nabi menyatakan idmanu li syitan min anfusikum adman lakumul jannah. Jadi jaminlah ya bagiku akan 6 perkara daripada dirimu sekalian, maka aku akan menjamin bagi kamu sekalian akan surga. Nah, gitu. Ini harus pakai pisau. Ada gunting nggak? Atau pisau? Nah, ya. Adman lakumul jannah, ya. Maka aku akan menjamin bagi kamu sekalian akan surga. Nah, ketika kita menjamin kita bisa menjaga 6 perkara yang diminta oleh Rasulullah SAW, Rasulullah akan menjamin ya bagi kita apa? Ya, surga. Itu duhuluha katanya, masuk ke surga. Usuluha di sana dong, sini di sini. Enam perkara itu ya, pertama ini masuk daripada ayatul munafikin itu ya. Pertama ngomong yang benar. Yang kedua ya tepati janji.
Yang ketiga, sampaikan amanah. Yang keempat, jaga kemaluan. Yang kelima, tahan pandangan. Yang keenam, cegah nih tangan. Cegah tangan. Ini di sini sebutkan kasyariqati, ya, seperti mencuri. Ini tangan jaga. Allah. Ittala'tu 'alal jannah. Jangan di situ. Sini. Ittala'tu ningali sapa ingsun alal jannati ing atase surga. Pawajadtu maka nemu sapa ingsun aksara ahliha ing leuwih akeh ahline al jannah al fuqara pira-pira wong fakir. Wattala'tu lan ningali sapa ingsun alan nari ing atase neraka. Pawajadtu mangka nemu sapa ingsun aksara ahliha ing leuwih akeh ahline nar an-nisaa wong wedok. An-nisaa ing wong wedok. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini hadis ini ya ini adalah ada beda-beda nih. Pertama, Lailatul Isra. Ketika malam di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah. Hanya Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ada lagi au fil manam. Jadi melihat dalam tidur mimpi. Ada lagi ru'yal anbiya'a haqqun. Ru'yal anbiya'a haqqun. Rasulullah ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan, ya. Nah, Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Beliau menuturkan ketika beliau melihat surga, yang diketemukan di surga banyaknya orang fakir. Ketika beliau melihat neraka, yang ditemukan di neraka banyaknya perempuan. Nah, ini pepering. Kenapa banyak orang fakir? Nah, gambarannya aja nih. Kalau kita ke Alfamart atau ke Indomaret atau ke swalayan lainnya, belanja banyak, sampai 2 keranjang 3 keranjang, itu di kasirnya lama apa cepat? Ya. Tentunya lama. Tentunya lama. Kita ke toko tersebut, ya, nggak belanja, kira-kira harus ngadep kasir nggak? Nggak.
Kan gitu kan gambarannya. Nggak jauh beda seperti itu umpamanya. Tuh, Mas. Kalau seperti itu maka apakah harus fakir dong? Nah, gitu ya. Di sini ada di sarannya wa innama ma'nahu annal fuqara fid dunya aksaru minal agniya katanya. Jadi bahwasanya orang fakir di dunia itu lebih banyak daripada orang kayanya. Gambarannya begitu. Kalau kita di negeri kita nih main ke penjara itu apa sebutnya? LP. Itu banyak orang Islamnya apa non muslimnya? Gitu kan. Tentu lebih banyak muslimnya. Kenapa? Ya orang Indonesia lebih banyak muslimnya. Kita berangkat ke negara non muslim. Lihat ke LP-nya. Lebih banyak muslimnya apa non muslimnya? Ya tentu lebih banyak non muslimnya, kan begitu. Nah ini di dalam ini syarah ini menggambarkan di dunia ini lebih banyak fakirnya ketimbang kayanya. Pernah dalam satu riwayat sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau pernah ditegur oleh Rasulullah SAW dalam artian diingatkan. Jadi kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, kelak nanti engkau di akhirat ini malam-malam kan banyak motor. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf kelak nanti kau di yaumul qiyamah ini orang yang bakal repot. Kaget itu. Kenapa ya Rasulullah? Karena hartamu. Jadi karena hartanya sahabat Abdurrahman bin Auf itu akhirnya merasa dipersulitkan itu. Kenapa? Karena banyaknya harta. Gitu. Jajan kemana itu tuh? Akhirnya kata sahabat Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya tidak sulit nanti di yaumul qiyamah? Ya infakkan hartamu. Karena gitu. Sahabat itu kalau udah dapat ultimatum begitu, nggak ada cerita entar, langsung segera. Di pertemuan selanjutnya laporan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya udah infak udah apa kok harta ini nggak berkurang. Nah, kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau nanti di yaumul qiyamah paling cepat menuju surga. Kenapa ya Rasul? Karena hartamu. Ya, harta itu bisa menjadi penghambat nanti di yaumul qiyamah. Harta pun bisa menjadi percepatan nanti di yaumul qiyamah. Artinya ya gimana kita menjadikan dunia ini sebagai apa? Apa menjadi majratul akhirah
ataukah nanti menjadi pemberat di dalam timbangan ya keburukan kita. Seperti itu. Ya. Makanya jangan disalahartikan ketika gambaran di sini disampaikan mengenai aksara ahli al-fuqara itu ya. Nah, kalau di dalam ini syarah itu ya karena memang nanti dia akhir itu ya lebih banyak orang fakir ketimbang orang yang sugih. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat neraka, ternyata yang paling banyak juga adalah perempuan. Tadi ya, kenapa? Ya perempuan paling banyak di sini. Bahkan nanti diketemukan nih di hadis nih belum sampai nanti. Itu di akhir zaman itu 1:50 nanti. Satu laki-laki 50 perempuan. Wah, sekarang aja udah barusan saya dikirim foto di grup pondok, kata teman saya itu kalah. Kenapa? Dikirim foto aki-aki nikah sama ya perawan. Waduh, tandanya apa? Ya karena tadi tandanya laki-laki lebih sedikit ketimbang perempuan. Ya Allah. Ya. Ati bil kalam wa afsis salam wa afsis salam ya. Ati bil kalam baguso sapa sira al kalama ing larasan. Baguskan perkataanmu, artinya berbicaralah yang baik. Wa afsis salam lan viralkan olehmu. Kalau bahasa sekarang, wa afsis salam lan muncarono sapa sira, wa afsis salam lan masyhurkanlah olehmu, kan gitu kan. Apa yang harus diviralkan? Assalama ing ulu salam. Biasakan kita mengucapkan assalamualaikum, nah, gitu kan, afsis salam. Wasil lil arham, wasil lan silil arham ya, lan nepung no sapa sira ya al arhama ing pira-pira sanak raket, maksudnya sambungkan kerabat, kekerabatan sambungkan, jangan sampai parum obor. Wa sholli bilail lan salatlah sapa sira bilaili ing dalam waktu bengi, wan nasi ale utawi menungso iku niamun turu. Salatlah kamu di malam hari ketika manusia pada tidur. Summa dukhulil jannata nuli manjingo sapa sira al jannata ing swarga bisalami kalawan ya sentosa, kalawan selamat ya, kalawan sejahtera. Ya, berbicaralah yang baik, kan sampai ada bahasa apa ya, apa namanya itu, berkatalah yang baik, kalau enggak ya diam, kan gitu. Mana kalam yang baik? Nah, ini di sini disampaikan ya, kalam yang baik itu adalah kalimatut thayyibah, la ilaha
illallah. Dan termasuk kalam yang baik itu adalah kalimat al-baqiyatus sholihat. Apa tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berkatalah yang baik. Wa afsis salam, ya, ayo syiarkan, masyurkan, viralkan ulu salam. Ketemu assalamualaikum. Ada pernah dalam satu riwayat, ada dalam satu riwayat, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kayaknya Sayyidina Ali ini kayaknya marah sama saya ini. Kenapa? Setiap saya berjumpa dengan Ali, kata Sayyidina Umar, itu Sayyidina Ali itu nggak pernah ngucapin salam lebih dulu. Diam Sayyidina Ali. Baru ketika Sayyidina Umar mengucapkan assalamualaikum, barulah Sayyidina Ali menjawab waalaikumsalam. Nah, hal kayak gitu kan sahabat mah nggak langsung ini, laporan dulu kepada siapa? Kepada yang paling tepat. Nggak main langsung diontrol. Ente kenapa begini? Enggak. Ada adab ya, dipakai ya. Kita kan main labrak aja karena nggak begitu. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar laporan daripada Sayyidina Umar, manggil Sayyidina Ali, dipanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, katanya kenapa? Nah, kalau jumpa dengan Umar tidak pernah mengucapkan salam lebih dulu. Sayyidina Ali tersenyum. Kata Sayyidina, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan orang yang mengucapkan salam lebih dulu maka Allah bangunkan nanti ya rumah di surga. Kata Sayyidina Ali, kayaknya lebih pantas Sayyidina Umar lebih dulu dibangunin ketimbang saya. Makanya beliau jawabnya belakangan. Gitu. Kalau kita memang marah aja itu ya, nggak mau ucup ulu salam gitu kan, gara-gara nggak kebagian daging kurban. Ini ya, apalagi sekarang nih udah tanggal 7 Muharram ya, Senin ketemu Senin 8 ya kan? Nah, kan tanggal 1 Senin ya kan? Versi PBNU Senin, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kayak gitu ya. Nah, alhasil bentar lagi kita akan masuk apa? Syuro ya, 10 Muharram. Banyak riwayat ya amalia di 10 Muharram itu. Di antaranya itu kan hadis Arafah. Itu hadis Arafah itu kan disandingkan dengan Asyura. Itu puasa di hari Arafah ya, itu menghapus dosa 1 tahun. Puasa di hari Asyura menghapus dosa 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Arafah sama Asyura nih saling melengkapi. Arafahnya di Dzulhijjah dihapus tuh 1 tahun yang lampau. Arafah terus Asyuranya sekarang nih beda tahun dalam artian. Dan banyak kejadian-kejadian istimewa ya di bulan Muharram ini, khususnya di 10 Muharram. Di antaranya kita menyantuni para yatama, orang-orang yatim. Nah, gara-gara
ada yatim yang nggak tersalurkan, akhirnya nggak mau ulul salam. Nah, itu masalah. Wasilil arham, ya sambung silaturahmi, sambung kekerabatan. Kalau Apih ya, guru saya itu suka cerita tentang gurunya. Jadi beliau itu kalau udah bicara sambung silaturahmi, beliau suka bilang sil rohiman tafuz, kata beliau. Sambung silaturahmi maka kamu akan bahagia. Nah, itu ya. Sambung silaturahmi terus. Wa shalli bil lail wa nasuniyam, salat malam di mana saudara-saudara kita umat manusia lainnya lagi tidur lelap. Nah, salat malam. Apa faedah yang daripada seseorang berkata yang baik, memviralkan salam, menyambung silaturahmi, salat malam. Nabi mengatakan summa dakhulil jannata bisalam. Kemudian masuklah kamu akan surga bisalami dengan sejahtera. Senang masuk surganya sejahtera. Memang ada yang masuk surganya bersedih? Enggak ada. Tapi ada dalam satu riwayat ada penduduk surga itu nangis. Kenapa dia nangis? Karena sebelum masuk surga itu dia transit dulu di neraka. Pas dia masuk surga, beres masa-masa transitnya, masuk surga itu di kalangan paling pakir-pakirnya penduduk surga. Digambarkan di dalam keterangan ya sepakir-pakirnya penduduk surga itu punya halaman rumahnya itu lebih luas daripada dunia dan seisinya ini. Itu menangis, ditanya oleh malaikat, kenapa nangis? Bukannya kamu harusnya bersyukur udah masuk surga, kemarin kan kamu digedingin terus. Dia bilang, wahai Jibril, ya saya bangga, saya bersyukur saya masuk surga. Tapi kenapa saya bersedih? Karena semenjak saya masuk surga saya belum berjumpa dengan yang maha menguasai, memiliki surga ini diantaranya. Dia baru berjumpa dengan Allah. Ya, kita ada tamu kita fasilitasi ya ruangan di rumah kita tuh. Dia tinggal di ruangan kita tapi kita nggak pernah nyemperin, kira-kira gimana? Dicuekin aja, nggak nyaman kayak gitu. Nah, ya. Atfalul mu'minina fi jabali fil jannah. Nah ini ya salah satu kehususiatan nanti. Atfalul mu'minina, piro-piro bocah mukmin, anak-anak kecil dari kalangan orang yang beriman. Fi jabalin ing dalam gunung. Fil jannati ing dalam surga. Anak-anak daripada orang yang beriman berada di suatu gunung di surga. Yakfuluhum Ibrahimu wa Sarah. Siapa yang ngurusnya? Ya. Ngeramut ing atfal sapa Ibrahimu, Nabiullah Ibrahim, wa Saratulan Siti Sarah, hatta yaruddahum sehingga baliake sapa Allah ila abaihim maring pira-pira bapak sira kabeh yaumal kiamati ing dalam dina kiamat.
Nah ini dalam penjelasannya ini adalah orang anak-anak yang yang meninggal sebelum balik, tadi kumpulin tuh di surga. Nyambut siapa? Ya nyambut para orang tuanya. Makanya kalau anak kita meninggal dan sebagainya ya. Nah, ini ketika kita menerima, kitanya sabar dan sebagainya, insya Allah pasrah. Itu anak kita tuh menanti kita nanti di surga. Cari. Ya Allah ya. Utlubur rizqa fi khabayal ardi. Utlubu golekno sapa sira kabeh. Utlubu golekno sapa sira kabeh al hawaija ing pira-pira hajat bi izzatil anfusi. Kelawan mulyane pira-pira awak, fa innal umura kana satune pira-pira umur iku tajri lumaku apa umur bil maqadiri kelawan pira-pira pesten. Ayo cari terus sebagian daripada kebutuhanmu. Carilah berbagai kebutuhan dengan kemuliaan jiwa. Utlubu al hawaija bi ijatil anfus. Fa innal umura tajibil maqadir, karena sesegala urusan itu berjalan menurut apa maqadir, ketentuan. Tugas kita ini apa? Ikhtiarnya. Nilai akhir mah bukan urusan kita. Ikhtiar itu yang kita jalani. Ya Allah. Ikhtiar. Utlubur rizqa fi khabayal ardi. Utlubu golekna sapa sira kabeh arizqa ing rejeki fi khabayal ardi. Fi khabaya ing dalam pira-pira khabayal ardi ing dalam pira-pira pira-pira enggon khabayal ardi, enggon delikane bumi. Carilah rezeki kamu ya dalam apa? Khabayal ardi, kandungan bumi. Artinya ya maksimalkan yang ada di sekitar kita, Mas. Ada lagi yang lain itu perkataan Sayyidina itu utlubul ilma bis shadaqah. Utlubur rizqa bis shadaqah. Utlubur rizqa bis shadaqah. Itu ada tuh di kitab apa ya, saya lupa tuh. Ya. Carilah oleh kamu rezeki dengan jalan sedekah. Ada bahasa unzilu rizqa bis shadaqah. Gapai rezeki itu dengan jalan sedekah.
Utlubul ma'rufa min ruhamai ummati ta'isu fi aknafihim wala taslubuhu minal qasiyati qulubuhum fa innal la'nata tanziru alaihim fa in asabta ya fa innal la'nata tanzilu alaihim wa khalaqa lahu ahlan fa habbabahu ilaihim wa habbaba ilaihim bi'alahu wa wajjaha ilaihim tullabahu kama wajjadal ma'a ilal ardi al jazbati litahya bihi ahluha inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Utlubul ma'ruf golekna sapa sira al ma'rufa min ruhamai ummati saking pira-pira wong welas umat ingsun golekna sapa sira kabeh min ruhamai ummati daripada orang yang penyayang di antara umatku. Ini kemana ini yang jajan ini? Ta'isu maka kamu akan hidup fi aknafihim di dalam perlindungannya rohamai ummati wala tatslubuhu lan ojo golek sapa sira kabeh minal qasiyati daripada orang-orang yang keras apa qulubuhum hatinya fa inna la'nata tanzilu alaihim karena sesungguhnya laknat Allah itu akan turun atas siapa saja. Wa khalaqa lahu ahlan dan Allah jadikan lahu baginya itu ahlan keluarga. Fa habbabahu ilaihim maka cinta kama wajjahal ma'a ilal ardi utlubul ma'ruf ya min rohamai ummati cari olehmu al ma'ruf ya ma'ruf ini al ihsan ya kullu ma nadbu ilaihi syara kan waqabilahul aql. Jadi ma'ruf ini setiap perkara yang sunnah ya, yang bagus jadinya al ihsan. Utlubul ma'rufa min ruhamai carilah oleh kamu perkara yang bagus
ya, atau kebaikan min ruhamai ummati, daripada orang-orang yang penyayang dari umatku. Oh ya, ta'isu, maka kamu akan hidup ya, fi aknafihim, di dalam perlindungan mereka. Kalau tinggalnya di orang-orang yang tidak senang dengan umatku, yang ada bukan dilindungi tapi dimanfaatkan, diperbudak. Dikasih makannya dikasih makan, tapi dijadikan kayak hewan perah. Wala taslubuhu, dan jangan kamu mencari ya, minal qasiyati qulubuhum, daripada orang-orang yang keras hatinya. Fa inna la'nata, karena sesungguhnya laknat tanzilu alaihim, tanzilu itu turun, laknat alaihim, atas orang yang keras hatinya. Wa khalaqalahu akhlan, dan Allah menjadikan atau Allah menciptakan bagi baginya ini akhlan, ahlinya. Allah hadirkan ahlinya. Fahabbabahu ilaihim ya. Maka fahabbabahu, mangka demenake sapa Allah ing akhlah ya. Maka Allah menjadikan mereka itu mencintainya, ilaihim, kepada ahlan, kepada ahlinya itu. Wa habbaba ilaihim fi alahu, wa habbaba lan demenake sapa Allah ilaihim maring ahlan tu, fi alahu, ing ngelakoni tadi itu, kepada pengelakoni ma'ruf ya, kebaikan. Wa wajjaha ilaihim, lan ngadepake sapa Allah ilaihim, kepada ahlan, tullabahu ya, akan orang-orang yang mencarinya, kama wajjahal ma'a, kaya oleh madepake sapa Allah al ma'a ing banyu, ilal ardi maring bumi, al dzadzbata kang kering, ditahya supaya apa, ngurip-ngurip ngurip-ngurip apa al ardi bihi, kelawan banyu. Sapa ahluha, ahline ardi. Inna ahlal ma'ruf, satene ahlil ma'ruf, fid dunya, ing dalam dunya, hum utawi ahlal ma'ruf iku ahlul ma'rufi, ahli ma'ruf, fil akhirati, ing dalam akhirat. Artinya, nah, cari olehmu kebaikan dari orang yang penyayang di antara umatku. Siapa orang yang penyayang daripada umatku? Ya tentunya orang yang ahli ibadah. Di dalam sholat aja mendoakan saudaranya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di dalam sholatnya dia ingat kepada kepada siapa? Kepada orang-orang soleh, didoakan di dalam sholatnya. Di luar sholatnya tentu dia akan memberikan kebaikan. Nah, cari itu seperti itu. Bentar lagi kan mau ada apa di kita itu, pemilihan bupati. Cari itu calon bupati yang memang sayang kepada
kepada rakyat. Kan sekarang mah kadang ada orang ujug-ujug baik aja gitu ya, ataunya baik, awalnya nggak kenal dia malah kenalan bagi ini bagi itu gitu tuh ya. Tinggal kita tanya, ente kenapa ini? Ada angin apa ini ya? Kita taunya lagi nyalon. Nah, kita bisa lihatlah kesehariannya ya, kita lihat kesehariannya dan sebagainya. Cari tuh yang penyayang. Niscaya ya kamu akan hidup dalam naungan mereka. Dan jangan mencarinya dari orang-orang yang keras hatinya. Karena laknat Allah akan menimpa mereka. Keras hatinya, ini nggak mau, itu nggak mau ya. Keras hatinya. Wa khalaqalahu akhlan, wa khalaqalahu akhlan. Oh, di sini ya aliyu innallaha ta'ala khalaqa ma'ruf gitu sebenarnya. Ada yang ketinggalan di sini. Hai Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'ruf, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kebaikan. Wa khalaqalahu akhlan, dan Allah ya menciptakan ahlinya. Allah ciptakan kebaikan, lalu Allah ciptakan ahlinya. Kita bikin mesin pasti ada yang bisa mengoperasikan mesinnya, kan begitu. Allah ciptakan kebaikan, maka Allah ciptakan ahli kebaikan. Fahabbabahu ilaihim gitu. Fahabbabahu ilaihim ya. Maka Allah kemudian Allah menjadikan mereka itu mencintainya. Wa habbaba ilaihim fi'alahu, dan mencintai daripada fi'alahu ya, pekerjaan perbuatannya. Wa wajaha ilaihim tulabahu kama wajjahal ma'a ilal ardi al-jadbah litahya bihi ahluha. Jadi diumpamakan nih, kita akan mencintai kepada ahli kebaikan itu ya seperti ya mengarahkan nih para pencarinya kepada mereka yang seperti mengarahkan air ke tanah yang tandus supaya penghuninya hidup dengannya. Tanah yang kering kasih air. Bahkan di sini sebagai garis bawahnya, inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Jadi sesungguhnya ahli kebaikan di dunia itu adalah pelaku kebaikan di akhirat. Di dunia dia baik, insya Allah di akhirat pun posisinya menjadi baik. Nah, gambarannya begitu. Ya Allah. Ini wayahnya nih ya. Kalau bawa anak begini nih. Ini salah main. Walau bisin. Ini masyhur ini ya. Apalagi zaman teknologi sekarang ini kan umumnya cetakan Cina gitu. Tapi di sini dikatakan hadisun dhaifun katanya. Ini hadisnya lemah. Utlubul ilma, utlubu golekno sapa sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisin sanajan ing dalam tanah atau ing dalam negara Cina. Cari olehmu
ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Fa inna tolabal ilma, karena satone golek ilmu iku faridatun fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Innal malaikata, satune malaikat iku tadau nyelehake sapa malaikat aznihataha, ya subhanallah, ya aznihataha ing sayap-sayapnya malaikat li talibil ilmi maring wong kang golek ilmu, ridhoan karena ridho, bima kelawan perkara yatlubu kang golek sapa talib. Ini fadilah di dalam menuntut ilmu. Saya tuh kalau bahas ini nih aznihataha nih, saya dulu punya teman sekolah. Satu minggu sebelum beliau meninggal itu WhatsApp ke saya, itu WhatsApp. Dia bilang, "Lur, bener emang malaikat boga jangjang ya? Bener malaikat punya sayap?" Saya bilang, "Ya di hadisnya ya begitu. Ente segala nanyain begitu, ntar juga bakal ketemu dah, ngeliat sendiri." Saya bilang begitu tuh. Seminggu kemudian di grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, oh ketemu langsung dah. Gitu. Itu ya. Itu. Ya kalau nuntut ilmu nggak usah sayang-sayang anak mah udah kirim yang jauh-jauh. Ya, kalau kirim mondok ke tempat saya di Cibarusah, ya bentar-bentar pulang. Gitu ya. Udah kirimnya jangan tanggung, langsung kemana tuh, Jawa Timur sekalian tuh, mau pulang juga nge-BM lumayan, mikir-mikir itu ya. Ini adik sepupu, kakaknya kuliah di Mesir 5 tahun nggak pulang, adiknya pengen mondok, udah saya kirim ke Cianjur, baru berapa hari dan nelpon nggak betah. Saya bilang, lah dulu kakaknya kalau di Mesir 5 tahun aman, nggak ngomong-ngomong nggak betah, ya mikir mau naik ini di pesawat gitu kan. Susah. Udah begitu aja, kalau mondok memang jangan dikasih yang deket-deket ya. Biasanya emaknya aduh gimana, dah biarin aja udah. Nabi aja ya perintahkan kita nih walaupun ke negeri Cina. Kalau di peta ya Cina ini berapa jaraknya ya dari Cina ke sana ke Arab itu, ke Mekah ya. Banal ya. Dulu belum ada pesawat ya. Artinya menuntut ilmu mah ya jangan nanggung dah. Jangan nanggung. Kenapa? Ya carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, fa inna talabal ilm, ya. Karena sesungguhnya mencari ilmu faridatun, itu fardu ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Bahwasanya malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena ridho ya dengan apa yang dicarinya. Nah seperti itu. Orang yang menuntut ilmu, malaikat sayapnya akan menaungi para penuntut ilmu. Nah, hadis-hadis ini kalau fadilah ya banyak sebenarnya, tapi ada tuh di Tankihul Qaul kan, ada Lubabul Hadis itu. Imam Jalaluddin Asyuyuti itu banyak nih bab-bab kayak begini. Adhirun nikaha wa ahful khitbata.
Ya. Adhiru podo mertelakno sapa sira an-nikaha ing nikah wa akhfu lan nyamarono sapa sira al-khitbata ing khitbah ngelamar. Jadi kalau nikah terang-terangan, kalau ngelamar diem-diem aja gitu ya. Kalau sekarang mah kadang kebalikan, ya, bukan ngelamar, bukan nikah, pacaran. Sekarang mah terang-terangan. Pas udah melendung aja diem-diem nikah. Baru ditanya, ini kapan nikahnya? Wah itu, adana Allah waliyadzubillah. Nah ya, ayo viralkan kalau pernikahan mau umumkan. Ya, ada namanya walimah. Nah, walimah itu ya dalam hal apa? Dalam hal tadi menghadirkan resepsi agar orang banyak tahu. Itu ya. Bab nikah itu, bab ibadah mah jangan ngumpet-ngumpet. Gitu ya. Wa ahpul khitbah ya, kalau ngehitbah mah diam-diam. Karena kadang baru juga ngelamar udah kayak udah nikah kadang. Seolah-olah kalau udah di khitbah itu udah dapat legalitas. Langsung jalan gandengan. Gitu kan. Mana-mana berdua. Enggak tahu sekarang nih akhir zaman begini ya. Ya Allah. Ya beda-beda lah ya, beda-beda. Memang lingkungan pun menentukan. Ta'adusan bini Am ya, ibu saya itu termasuk yang keras kayak gitu, sehingga ya saya itu nggak ngalamin yang namanya pacaran, nggak ngalamin dan sebagainya. Ya Allah, u'budillaha ka'annaka tarah wa udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'awatil madlum fa innahunna mujabatun wa alayka bi sholatil ghada. U'budillaha ka'annaka tarah. Ya, u'bud ibadahu sapa sira atau u'bud nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kaya satune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Gusti Allah. Ini makna apa tuh? Ihsan ya. Mana? Ihsan. Wa udda nafsaka wa uddalan milang-milang no sapa sira nafsaka ing awak sira fil mauti ing dalem mati. Wa udda nafsaka fil maut ya. Dan anggaplah dirimu termasuk orang mati. Ai istakhdiru fi kulli lahdhatin annaka mayyitun rahilu anid dunya. Hadirkan di setiap lahdhah ya. Tiap waktu bahwa sesungguhnya engkau ini adalah mayyit yang berjalan di atas dunia ini. Ya pasti kita akan mati. Wa iyyaka wa da'awatil madlum wa iyyaka lan wudiyo sapa sira wa da'awatil madlumi ing pira-pira doane wong kang teraniaya. Jadi
takutlah akan doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahunna mujabatun, karena satune da'awatil mad'um iku mujabatun, diijabah. Doanya orang yang teraniaya itu mustajab. Wa alaika lan tepono sapa sira bi salatil ghadati kelawan salat subuh, wa salatil isya'i lan salat isya, fashaduhuma maka nekanono sapa sira ing isya lan subuh. Falau ta'lamuna maka lamun weruh sapa sira kabeh ma ing perkara fihi ma ing dalam isya lan subuh, la ataitumuhuma maka yakti nekani sapa sira ing isya lan subuh walau habwan sanajan ngesot. Ya Allah, ya, ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, hadirkan di dalam diri kita bahwa kita ini ya mayyit, calon orang-orang yang mati. Takutlah akan doanya orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu mustajab. Dan ayo tetap istiqomah di dalam sholat subuh dan sholat isya. Jaga tuh subuh dan isya. Kenapa? Falau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan. Kalau ya kita tahu nih apa sih yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya nih fadilah-fadilahnya, tentunya kita akan datang, kita jalankan sholat subuh dan sholat isya ini walaupun kondisinya kita ini dengan ngesot, merangkak. Kita mendatangi sholat subuh dan isya dalam kondisi merangkak. Lalu fadilah itu diperlihatkan. Kadang nggak diperlihatkan, pulang maghrib masih capek. Karena nggak diperlihatkan, bangun subuh masih ngantuk, gitu ya. Gitu. Karena ini bab keyakinan sebenarnya, bab keyakinan. Kita optimis bekerja 1 bulan penuh pasti digaji, maka semangat itu. Karena diperlihatkan gajinya benar-benar. Walaupun ada perusahaan yang dalam kondisi kolab akhirnya nggak menggaji gitu kan, tapi ya umumnya diperlihatkan gajinya sehingga orang berbondong-bondong ya ngantri melawan banyakan orang, nggak jadi soal karena memang diperlihatkan gajinya. Nah, ini pun kalau diperlihatkan fadilahnya sama gitu kan. Gitu. U'budillaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak wasub nafsaka ma'al mauta wattaqi da'watal madlumi fa innaha mustajabah. Nah, ini riwayat lain ya. Tadi riwayat Imam Tabrani, ini daripada Abu Nuaim. U'budillah, nyembahno sapa sira Allah ing Gusti Allah ka annaka kaya satun sira iku tarahu ningali sapa sira ing Gusti Allah. Ya. Fa illam takun mangka lamun ora nemu sapa sira ya, atau fa illam takun mangka lamun ora ana iku tarahu ningali sapa Allah, fa innahu maka satune Allah iku yaraka ningali Allah ing sira, gitu kan. Kalau enggak bisa memandang Allah, yakinkan Allah memandang engkau. Wasub milangno sapa sira nafsaka ing awak sira ma'al mauta serta mati. Ayo dihadirkan bahwa kita ini bagian daripada ahli kubur, bahwa kita akan meninggal dan sebagainya.
wattaqi dawatal mazlum lan mudio sapa sira ing duane wong kang teraniaya fa inna kana sanatwane dawatal mazlum iku mustajabatun diijabah. Ada lagi riwayat lain ubudur rahman nyembahna sapa sira kabeh ar-rahmana ing Gusti Allah kang persifatan sifat rahman. Wa atimut ta'am lan aweho mangan sapa sira wa atimu lan aweho sapa sira kabeh at-ta'ama ing panganan wa afsu lan masyurana sapa sira nguncarana sapa sira viralkan olehmu assalama ing ulu salam tadkhulul jannata mangka mlebu sapa sira kabeh al jannata ing surga bisalamin kalawan sejahtera. Nah, i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dira'aihin bisotal kalbi. Ya, i'tadilu ya gaweo mejono sapa sira kabeh ya fis sujudi ing dalam sujud, artinya sujudlah dengan cara yang wajar. Wala yabsut lan ojo gelar ya sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh ya dira'aihi ing tangan lah ahad in bisotal kalbi kaya gelare asu. Jadi sujudlah dengan cara yang wajar, jangan seseorang dari kalian membentangkan kedua tangannya in bisatal kalbi seperti ya apa seperti menggelarkannya anjing. Nah, kalau anjing gimana ketika dia duduknya nah, gitu kan seperti itu ya gitu. Kondisinya sujud yang normal-normal, ada yang sujudnya ini dikusruk pun ada ya, tinggal lihat lah kalau anjing itu kalau lagi kondisinya apa namanya duduk kayak itu tuh kan, nah si kakinya ya belakangnya ininya gitu. Ini bab sujud ya, bab sujud. Ada aduwika jaujatuka allati tudojiuka wa ma malakat yaminuka. Wah, nih sebutnya musuh dalam selimut. Ada utawi lewi musuh-musuhe aduwika musuh sira iku jaujatuka bojo wedon sira allati kang tudojiuka ngumpuli sapa allati kang tudojiuka ngumpuli turu sapa allati ing sira wa ma'lan perkara malakat kang miliki apa yaminuka tengen sira wa ma malakat yaminuka
wa malan perkara malakat kang miliki sapa yaminuka tangan sira. Maksudnya apa wa malakat yaminuk itu? Minal arqaiya alladzina yastami'una ma'aka, daripada hamba-hamba sahaya, budak-budak. Jadi musuh kamu sekalian itu adalah teman tidurmu, istri. Dan siapa? Budak hamba sahaya. Ketika apa? Ketika kita tidak mampu mengarahkannya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Ahlikum diantaranya ya istri. Dari api neraka, maksudnya apa? Ya. Tadi jangan sampai nanti menjadi penyebab kita bareng-bareng sama istri ke neraka ketika kita tidak mengarahkannya, gitu ya. Karena ada di situ dijelaskan sahabat Abdullah bin Abbas itu yang pernah saya sampaikan, istri itu nanti mendakwa kita, ya Rabbana khujlana haqqana fi hadzal rajul fa innahu lam yu'alimna umura dinina. Itu ada tuh di dalam kitab apa namanya yang Syekh Nawawi itu ya, bab rumah tangga tuh apa teh, Ukudulujen. Itu di Ukudulujen ada tuh, dihadirkan tuh, ya Rabbana khudlana haqqana fi hadzal rajul fa innahu lam yu'alimna umura dinina. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ambil hak kami daripada ini lelaki, karena sesungguhnya ini lelaki ya lam yu'alimna umura dinina, tidak mengenalkan, tidak mengajarkan urusan agama kami, gitu. Nah, jadi dia istri kita nih, ternyata dia mendakwa kita. Nah, itulah musuh dalam selimut. Nah, makanya penting. Jangan sepele. Oh, saya mau tetap ke istri juga, awas. Ketika istri nggak berkerudung di rumah, pintu ke bawah tutup, hati-hati. Ya, apalagi apa namanya selfie-selfian di Facebook dan ini apa? Ya, nah, curhat-curhat, status dan sebagainya apa? Ya, gitu ya. Nah, ini penting. Nah, istri kita ya harus dijaga tuh. Harus jaga. Apalagi yang punya posnya lebih dari satu, ya, harus bisa menjaga ya, bisa menjaga. Terakhir. A'tu a'yunakum hadzoha minal ibadah an-nadhara fil mushaf wa tafakkuru fihi wal i'tibara inda ajaibihi. Atu podo awe sapa sira ayunakum ing pira-pira mata sira kabeh, hadzoha ing bagiane ayunakum minal ibadati saking ibadah. An-nadharu rupane ningali fil mushafi ing dalam mushaf, wat tafakuru lan tafakur mikir-mikir fihi ing dalam mushaf, wal i'tibaru lan ngalap pitutur inda ajaibihi ing dalam nalika apa ajaibihi ya, pira-pira ajaib gegawakane, pira-pira gegawakane mushaf, mengambil
nasihat, ya, mengambil nasihat atau merenungkannya, ya, di dalam keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini, berilah akan mata kamu sekalian khadzoha, bagiannya, minal ibadati, daripada ibadah. Ini mata ini punya hak untuk ibadah. Jangan ngelihat apa, ngeliatin janda mulu ya. Aduh, jangan ngeliatin. Apa haknya mata? An-nadhru fil mushaf, pertama mandang Al-Quran. Tuh ya kalau orang tua, nenek-nenek kita tuh, nenek saya juga tuh, itu kadang ya ngelihat ini orang, ngelihat apa dia nggak, siapa ini kan gitu ya, tapi pas buka Quran tulisannya kecil kebaca gitu. Itu tuh uniknya ya Al-Quran itu, apa memang mukjizatnya seperti itu Al-Quran ya. Jadi ngelihat yang besar apa nggak kelihatan, pas buka Quran cepat bacanya. Nah, ada seperti itu. Wa tafakkur fihi, sama tafakur, ya, berpikir mengenai Al-Quran, ya. Bahkan wal i'tibar inda ajaibihi, dia mengambil i'tibar, merenungkan daripada keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ini mah ya cari ayat Qurannya buat melet, buat ini, jangan ya. Ya insya Allah kasih haknya. Di handphone banyak aplikasi. Di antara aplikasi handphone itu kan ada mushafnya juga. Kasih ya aplikasi Quran tuh di handphone. Sewaktu-waktu kita buka juga aplikasi Qurannya, seperti itu. Nah, dah 9:30 nih ya, segini dah. Insya Allah ini udah protes ini, segala kekurangan ya, hilaf dan lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'aqibna mimma yaqulun wa fil lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'al jam'ana hadza zaman marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.